warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Allah masih memberikan dan memperkenankan anak-anak sekalian menyaksikan kembali video pembelajaran yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam. Di pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan materi di kelas 7, melanjutkan materi di bab yang telah lalu yang berkaitan dengan sholat jamaah. Dan pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan bab yang telah lalu dengan judul sholat qashar. Para siswaku, di mana pertemuan yang lalu sudah kita kaji ya, yang berkaitan dengan keringanan yang Allah dalam menjalankan perintah Allah jika terdapat sesuatu hal yang diperbolehkan menurut syariat, di mana kita pahami yang namanya sholat ya, terutama sholat 5 waktu ini tidak boleh kita tinggalkan. Maka dalam situasi apapun perlu kita pahami ada beberapa masalah dalam sholat ini yang perlu kita kaji ilmunya. Karena sholat adalah amal yang pertama kali dihisab yaumil akhir nanti, dan Allah tidak memperberatkan hamba-hambanya dalam melaksanakan ibadah, namun ada keringanan yang Allah berikan jika itu memang harus dilakukan oleh seorang muslim tersebut. Nah, sholat jamaah kemarin sudah kita bahas, yaitu menggabungkan 2 waktu sholat fardu dalam satu waktu. Nah, dengan ketentuan seperti dalam perjalanan dan tujuan yang baik dan sebagainya. Nah, pertemuan kali ini yang kita bahas adalah sholat qashar. Apa itu sholat qashar? Sholat qashar ini adalah sama seperti melaksanakan sholat fardu, namun sholat qashar adalah sholat yang pelaksanaan jumlah rakaatnya diringkas, khusus untuk sholat fardu yang 4 waktu, seperti sholat zuhur, asar, dan isya. Nah, ketika sholat ini jumlahnya 4 rakaat, maka hanya sholat ini yang diperbolehkan dikasarkan. Sementara sholat maghrib dan sholat subuh ini tidak bisa dikasarkan. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri sudah menyatakan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 101, di mana Allah mengatakan, dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengkasarkan sholat jika kamu takut diserang orang-orang kafir, dan sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dalam ayat ini ya, presensinya memberikan keluasan kepada seorang muslim jika dalam kondisi diserang orang-orang kafir, dan para ulama bersepakat jika dalam kondisi yang tidak memungkinkan juga, maka seorang mukmin itu boleh mengqasarkan sholatnya atau meringkas jumlah rakaat sholat. Nah, apa saja syarat yang diperbolehkan dalam mengqasarkan sholat ini? Yang pertama, syaratnya sama seperti pada sholat jamaah ya, yaitu perjalanan yang dilakukan ditempuh itu 81 km, dan perjalanan tadi yang kedua tidak boleh untuk tujuan maksiat. Misalnya kita menjenguk tetangga, keluarga ya, dalam kondisi sakit, orang tua kita misalnya yang memang harus ya, membutuhkan kita untuk hadir.
sebagainya. Dan sholat ini juga ketentuannya hanya boleh jumlah rakaat sholat yang 4, seperti yang sudah kita sebutkan tadi, sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Selanjutnya, nanti dalam pelaksanaan sholat kita niatkan mengkasarkan sholatnya, dan tidak ragu dalam mengkasarkan sholat itu juga termasuk ketentuan dalam pelaksanaan mengkasarkan sholat. Nah, anak-anakku, jadi setelah kita perhatikan beberapa syarat tadi, jelas bahwa syarat yang menjadi ketentuan untuk mengkasarkan sholat harus benar-benar terpenuhi. Dan tidak boleh sholat itu karena kita rasa malasnya, yang 4 kita rubah jadi 2 rakaat, ya, zuhur 2 rakaat, asar kita jadikan 2 rakaat hanya karena rasa malas dan sebagainya. Ini tidak diperbolehkan. Dan selanjutnya kita perhatikan dalam niat mengkasarkan sholat itu, ya. Misalnya kita mengkasarkan niat sholat zuhur. Niat sholat zuhur itu bisa kita kasarkan seperti usolli fardhu zuhri raka'ataini qasran lillahi ta'ala. Usolli fardhu zuhri raka'ataini qasran lillahi ta'ala. Saya niat salat zuhur 2 rakaat dikasarkan karena Allah Ta'ala. Nah, seperti itu. Kemudian jika dikasarkan niatnya salat isya itu sama. Usolli fardhu isya'i raka'ataini qasran lillahi ta'ala. Di sana ada tambahan kasrah, kemudian arba'ah kita ganti raka'atain, karena yang kita kerjakan adalah 2 rakaat. Nah, salat jamaah ya juga bisa kita kasarkan, baik itu jamaah takdim maupun jamaah takhir, seperti yang bisa kalian pahami pada niat salat yang Bapak bacakan berikut ini, salat zuhur dengan salat asar. Bagaimana mengkasarkan dan menjamakkan sholat ini? Ya, kalau memang kondisinya mendesak, boleh dikasarkan sekaligus boleh dijamakkan. Nah, niatnya usolli fardhu zuhri raka'ataini qasran majmu'an ilaihi asru jama'at taqdiman lillahi ta'ala. Saya berniat salat zuhur 2 rakaat digabungkan dengan salat asar dengan jamak takdim dikasarkan karena Allah Ta'ala. Kemudian takbiratul ihram, salat zuhur 2 rakaat diringkas, ya, 2 rakaat tidak menjadi 4 rakaat, dan salam. Ini tata cara dalam salat jamak dan qasar. Kalau kita berniat berikutnya, berdiri lagi niat sholat asar lagi, usolli fardhu zuhri raka'ataini qasran majmu'an ila zuhri jama'at taqdim lillahi ta'ala. Saya berniat sholat asar 2 rakaat digabungkan dengan sholat zuhur dengan jamaah takdim dikasarkan karena Allah Ta'ala. Takbiratul ihram, salat 2 rakaat asarnya diringkas, kemudian salam. Seperti itu. Jadi dalam pelaksanaan salat ini jelas bahwa ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, baik mengkasarkan maupun menjamakkan salat. Nah, seperti yang kita pahami bahwa dalam Islam itu ada namanya rukhsah, keringanan yang Allah berikan jika memang ketentuan tersebut sudah memadai. Nah, pada pertemuan kali ini anak-anakku, demikian yang bisa Bapak sampaikan yang berkaitan dengan sholat jamaah, ya, maupun sholat qasar. Akhir kalam, sebelum Bapak tutup, Bapak sampaikan dan Bapak ingatkan kembali kepada kalian berkaitan dengan kondisi kita masih dalam pandemi COVID, maka untuk itu tetap patuhi sebagaimana
yang dikemukakan oleh Menteri Agama nomor 1 tahun 2001 tentang menaati protokol kesehatan 5M. Pertama, menjaga jarak, kemudian memakai masker, ya, menjauhi kerumunan, sering mencuci tangan, terakhir membatasi mobilisasi atau kegiatan yang berada di luar rumah. Akhir kata, usikum binafsikum bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.